Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu, ada dalam lindungan Allah selalu ya, diberikan selalu keberkahan, diberikan selalu perlindungan dan kesehatan untuk kalian semua ya. Amin, amin. Dan semoga kalian semua saat ini baik-baik aja ya. Amin, amin, amin. Oke, ketemu lagi dengan Kasila dong di pembacaan kartu ya secara general reading di malam hari ini. Semoga resonate sesuai dengan apa yang kalian harapkan ya, atau ya mungkin setidaknya bermanfaat ya. Amin. Yuk kita lihat pembacaan kartu secara general reading. Energinya terbolak-balik ya. Bisa kamu, bisa dia, bisa juga terbolak-balik ya, gitu. Oke. Untuk waktunya juga timeless ya, saat ini, ke depan, atau yang sudah berlalu ya, bisa timeless. Oke, kita lihat dulu nanti. Yuk. Oke. Ini temanya mungkin tentang apa ya, tentang perubahan ya, perubahan kalian di sisa tahun ini menjelang tahun depan ya, perubahan kamu di sisa tahun ini menjelang tahun depan. Oke, ada apa ini ya di sini? Dalam waktu dekat ini kalian ini akan merasakan kayak ada perubahan yang besar ya, dan tak terduga juga sih di dalam hidup kalian. Perubahan ini bisa datang dalam bentuk yang sangat signifikan, seperti perubahan tempat kerja, lingkungan sosial, atau bahkan perubahan cara pandang hidupmu ya. Apapun bentuknya, perubahan ini akan datang dengan cepat ya, dan kamu akan dipaksa untuk bergerak secara cepat gitu ya. Nah, di sini juga yang menarik, perubahan ini cenderung terjadi di sekitar situasi yang tidak sehat atau toksik ya dalam hidupmu. Mungkin kamu sedang terjebak dalam hubungan yang penuh drama, atau pekerjaan yang membuatmu merasa lelah secara mental. Nah, saat ini kamu akan mulai menyadari bahwa kamu berhak untuk berada di tempat yang lebih baik ya, tempat yang penuh energi positif gitu ya, dan mendukung tentunya gitu untuk pertumbuhanmu ya. Perubahan yang datang ini juga memaksa kamu untuk kayak bertindak cepat, membuat keputusan. Ada juga ya, membuat keputusan dengan tegas dan langsung melepaskan diri dari hal-hal yang tidak memberikan manfaat. Nah, itu ya. Kamu akan memiliki kemampuan untuk mengenali dengan cepat jika ada orang atau situasi yang merugikan ya, dan segera menjauh. Nah, itu ya. Misalkan jika kamu merasa ada orang di sekitar kamu ya yang suka mengkritik tanpa alasan atau selalu menciptakan masalah, nah kamu akan dengan cepat memutuskan untuk menjauh dari mereka ya, karena nggak akan buang waktu lagi pada orang atau situasi yang hanya membuat kamu tuh kayak merasa buruk. Nah itu ya. Nah ini fokus utama kalian ini ya, menjaga dirimu tetap positif, sehat, produktif. Jadi tidak ada tempat untuk hal-hal kayak negatif gitu dalam hidupmu ya, gitu. Terus ke depannya kamu akan menjadi jauh lebih tegas dan berani dalam mengungkapkan kebenaran. Jika sebelumnya kamu cenderung mengalah, berpikir dua kali sebelum berbicara, atau khawatir melukai perasaan orang ya, orang lain. Nah, sekarang tuh saatnya kayak untuk berbicara dengan jelas gitu ya. Kamu akan mulai lebih berani untuk berkata jujur
ya, dan mengungkapkan pendapat ya tanpa takut dihakimi. Nah, itu ya. Kebenaran itu akan menjadi prinsip utama dalam hidupmu, dan kamu tidak akan mentolerir ya kebohongan atau manipulasi dari siapapun gitu ya. Itu. Nah, saat kamu berani bicara ya tentang ya kebenaran ya, itu juga berarti kamu tidak kayak akan ragu ya untuk menanggapi kebohongan ya, atau upaya manipulatif gitu yang mungkin beredar di sekitar kamu gitu ya. Gitu. Kamu juga akan belajar untuk dengan tegas ya menangkis kebohongan atau usaha pihak lain lah ya, itu untuk memutarbalikkan fakta. Nah, gitu ya, ada juga seperti itu. Terus ya, ini langkah penting sih dalam perjalananmu untuk menjaga integritas ya, dan menghindari terjebak dalam permainan orang-orang yang hanya ingin menggunakan untuk keuntungan pribadi mereka gitu. Nah, selain itu juga kamu juga akan semakin mengedepankan kejujuran dalam hubungan pribadi dan profesionalmu. Nah, ada juga seperti itu ya. Di sini juga kasihlah lihat kamu akan berbicara dari hati ke hati dan lebih memilih untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya ada dalam pikiranmu daripada menahan perasaan dan menjaga kenyamanan ya, seperti itu ya. Ini mungkin langkah besar ya menuju kedewasaan emosional, dan orang-orang di sekitar kamu akan menghargai kejujuranmu meskipun pada awalnya bisa jadi mengejutkan atau membuat beberapa orang merasa tidak nyaman. Nah, itu ya. Salah satunya hal yang akan sangat terasa dalam hidup kamu itu kayak pergeseran fokus yang signifikan ya. Kedepannya kamu akan lebih fokus pada dirimu sendiri dan orang-orang yang benar-benar peduli pada kalian, pada kamu ya. Mungkin selama ini kamu terlalu banyak memberi perhatian pada orang lain atau mencoba untuk menyenangkan semua orang ya. Namun sekarang kamu kayak mulai menyadari bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan kamu itu lebih penting ya, gitu, daripada mendapatkan persetujuan orang lain gitu ya. Kamu akan mulai lebih banyak meluangkan waktu untuk diri sendiri sekarang, untuk melakukan hal-hal yang kamu nikmati dan yang membantumu merasa bahagia gitu. Ini bisa berarti melakukan hobi yang sudah lama kamu tinggalkan ya, menghabiskan waktu untuk refleksi gitu diri ya, atau sekedar menikmati waktu santai tanpa gangguan dari luar. Nah, itu bisa jadi ya gitu. Jadi fokus ke diri sendiri ya, bukan berarti menjadi egois sih, melainkan lebih kepada memberi dirimu kesempatan untuk tumbuh dan berkembang tanpa beban dari pengaruh orang lain gitu. Selain itu juga kamu juga akan kayak lebih selektif dalam membangun hubungan ya. Kamu akan mulai lebih kayak mendekatkan diri dengan orang-orang yang benar-benar mencintai kamu, menyayangi kamu ya, dengan apa adanya ya, gitu, menerima dirimu tanpa syarat ya, gitu. Orang-orang ini juga bisa jadi keluarga mungkin ya, teman dekat atau pasangan yang sudah lama mendukung kamu ya. Kamu akan merasa kayak lebih nyaman ya bersama mereka gitu ya, karena ya mereka adalah sumber energi positif yang akan membantu kamu berkembang. Di sisi lain juga mungkin kamu juga akan belajar untuk melepaskan hubungan atau pertemanan ya yang tidak lagi mendukung pertumbuhan dirimu. Nah, ada dengan melakukan apa ya, kamu akan merasa lebih bebas ya, dan lebih mampu menikmati hidup gitu. Kalau kasih lihat di sini ya, kekuatan spiritual yang kamu miliki dalam diri akan terasa berkembang seiring berjalan waktu. Kamu akan kayak
apa ya, merasakan perubahan besar dalam cara pandang terutama ya terhadap kehidupan ya, atau ya di sekitar kamu gitu ya. Semakin kamu bertumbuh secara spiritual, semakin kamu juga merasa kayak terhubung dengan diri kamu sendiri ya, atau dengan alam semesta ya gitu. Ini bukan hanya tentang menjalani kehidupan dengan lebih tenang sih, tetapi juga tentang menemukan tujuan hidup yang lebih dalam dan bermakna. Nah itu, kamu akan menjadi lebih kayak bijaksana dalam menghadapi tantangan hidup. Nah ya, banyak sekali perubahan ini ya di sisa tahun ini. Nah ya, dan ini akan memberi kamu kekuatan yang luar biasa untuk tetap tegar meskipun badai menghadang ya. Nah ya, semakin tinggi spiritualitasmu akan membantu lebih mudah untuk mengenali energi di sekitar kamu ya. Kamu akan mulai merasakan perbedaan antara energi positif dengan negatif ya, dan dengan kemampuan ini kamu tuh akan bisa lebih bijak dalam memilih siapa yang akan kamu ajak berinteraksi. Nah itu ya, jadi orang-orang yang sebelumnya mungkin tidak kamu anggap serius ya, itu kita akan lihat jelas apakah mereka membawa energi yang mendukungmu ya atau tidak. Ini adalah kayak kekuatan yang luar biasa karena kamu akan mulai lebih banyak membuat keputusan hidup berdasarkan intuisi ya, dan perasaan batin yang lebih dalam sih ya gitu. Kamu tahu bahwa keputusan yang kamu ambil sekarang nih akan membawa dampak jangka panjang gitu ya bagi kamu ya dan kehidupan kamu gitu ya. Nah di sini juga kasih lihatnya. Oke. Nah di sini kayak kamu itu kayak akan menjadi lebih konsisten dengan keputusan. Nah ada juga di sini ya kasih lihat konsisten ya dengan keputusan untuk hidup secara spiritual yang tadi ya. Kamu tidak akan ragu lagi untuk memilih jalan yang benar ya, meskipun ya itu mungkin akan membuatmu tuh berbeda dari kebanyakan orang ya gitu. Apa ya, di sini kamu akan berani kayak mengambil keputusan yang sulit ya, memilih untuk berada di jalur yang lebih tinggi gitu, karena ya kamu tahu bahwa ya apa ya, kehidupan yang penuh dengan kebohongan ya seperti itu. Apa ya, kehidupan yang mungkin penuh dengan kebohongan, manipulasi atau kekacauan ya, tidak sesuai dengan tujuanmu yang lebih besar gitu. Nah ya, jadi perubahan spiritual ini juga memberi pengaruh besar dalam hidup kamu, baik di dalam hubungan pribadi, pekerjaan, maupun dalam cara kamu menghadapi kehidupan secara keseluruhan gitu ya. Jadi orang-orang yang tidak sejalan dengan perjalanan spiritualmu itu mungkin akan merasa cemas atau takut ya untuk mempermainkan ya, karena mereka akan mulai kayak menyadari gitu bahwa ya kamu ini bukanlah orang yang bisa untuk dijatuhkan gitu ya gitu. Jadi dengan kekuatan spiritual ya yang terus berkembang, kamu juga akan semakin mengasah intuisi ya, dan kemampuan membaca orang lain. Nah itu salah satunya ya. Ini bukan hanya soal insting sih ya, tetapi juga kayak tentang kepekaan batin ya gitu. Kepekaan batin yang lebih tajam ya. Kamu bisa merasakan niat seseorang hanya dengan berbicara beberapa kalimat atau bahkan dengan berada di dekatnya gitu ya. Nah itu energi yang kamu pancarkan akan menjadi lebih kuat gitu, dan orang-orang akan mulai ya merasakan bahwa kamu bukan hanya bicara dengan kata-kata, tapi juga dengan kayak apa ya, energi yang mendalam. Nah itu ya gitu. Jadi mereka itu akan mulai segan sama kamu karena mereka tahu bahwa kamu itu bukan orang yang sembarangan lagi gitu. Wah keren ya.
tapi kamu tahu gitu apa yang kamu inginkan dalam hidup, dan kamu akan menjalani jalanmu dengan penuh keyakinan. Nah itu ya. Oke, sekian dulu readingan Kak Sila, semoga bermanfaat untuk kalian ya. Yang sudah subscribe ya terima kasih, yang belum subscribe jangan lupa like and comment ya. Untuk kalian semua yang mau personal reading ya, konsultasi boleh hubungi kontak di deskripsi videoku ya, boleh, atau ke DM ya di TikTok aku ada juga untuk teman-teman yang mungkin mengetahui TikTokku ya, di Jasmine Tama. Silahkan. Terima kasih untuk kalian semua ya. Oke, sehat-sehat selalu, bahagia selalu, happy weekend untuk kalian semua ya. Bahagia, bahagia, bahagia selalu. Amin. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.